Samsung rajanya Android? Ah, masa sih? Hai gengs, Mbak JT hadir lagi dengan info yang menggegerkan. Informasi kali ini datang dari dunia teknologi. Tahu sendiri dong kalau perkembangan dunia teknologi itu pesat banget. Kalau nggak ngikutin, bisa-bisa dibilang gaptek, alias gagap teknologi. Jangan sampai ya gengs. Dalam video kali ini, Mbak JT akan kasih fakta dari salah satu brand smartphone kenamaan. Apalagi kalau bukan Samsung. Sebelum masuk ke inti video, Mbak JT mau mengajak kalian untuk subscribe channel Jalan Tikus. Subscribe dari kalian berarti banget loh buat Mbak JT. Udah belum? Kalau sudah, yuk langsung simak penjelasan dari Mbak JT. Ada yang bilang kalau Samsung merupakan brand smartphone Android nomor 1 di dunia. Nggak heran sih, selama tahun 2021 aja, Samsung berhasil mendominasi pasar smartphone global, mengalahkan pesaingnya seperti Xiaomi, Oppo, hingga Apple. Siapa nih pengguna setia Samsung? Kalian tahu nggak sih kalau Samsung pernah mendapat berita kurang enak? Parahnya lagi, berita ini datang dari pengguna Samsung sendiri loh. Penasaran? Simak baik-baik ya gengs. Pertengahan tahun 2020, Samsung mendapat petisi untuk berhenti ngejual HP Samsung yang pakai chipset Exynos. Exynos sendiri adalah chipset yang sengaja dibuat Samsung untuk HP-HP mereka gengs. Tujuannya, biar harga HP yang pakai Exynos bisa lebih murah. Langkah Samsung ini sama kayak Huawei yang juga bikin chipset mereka sendiri, yaitu Kirin. Kamu juga tahu kan kalau sekarang Apple juga bikin chipset sendiri? Itu loh, chipset Bionic. Nah, kita balik lagi nih ke petisi yang tadi. Hingga saat ini, terdapat 49.260 orang yang sudah menandatangani petisi tersebut. Terus, kalian pasti bertanya-tanya, emang apa sih yang salah dari Exynos? Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, Samsung hanya menggunakan chipset Exynos untuk HP yang dijual di luar wilayah Amerika Serikat. Kayak di Indonesia, HP unggulan Samsung biasanya pakai chipset Exynos nih. Sementara di Amerika sendiri, Samsung menggunakan chipset Snapdragon besutan Qualcomm. Ada yang bilang cara ini digunakan Samsung untuk mengurangi dominasi iPhone, gengs. Kebijakan dari Samsung ini ternyata dianggap nggak fair loh. Makanya, fanboy Samsung banyak yang kecewa. Kedua, Exynos diklaim memiliki daya tahan baterai yang lebih buruk. Klaim ini sendiri merupakan opini pengguna. Opini ini bermunculan ketika pengguna membandingkan daya tahan baterai dari Samsung berchipset Exynos dengan Samsung berchipset Snapdragon. Ketiga, Exynos dianggap lebih lambat. Untuk membuktikan klaim ini, kita bisa melakukan uji benchmark. Mbak JT memilih Exynos 990 dan Snapdragon 865 sebagai perbandingan. Kalau dilihat-lihat sih, performa dari Snapdragon emang lebih optimal, gengs. Terutama CPU performance dan ketahanan baterai. Tahu sendiri kalau kita butuh baterai badak dan speed super cepet. Mbak JT juga membandingkan performa chipset Exynos 2200 dengan chipset Snapdragon 8 Gen 1. Keduanya merupakan chipset terbaru yang masing-masing diproduksi Samsung dan Qualcomm. Hasilnya, Qualcomm masih menang tipis jika dibandingkan Exynos, gengs. Keempat, cepet panas. Kalau setrika cepet panas sih bagus ya. Tapi kalau smartphone cepet, buat apa? Iya nggak sih? Selain mengurangi kenyamanan saat dipakai, smartphone yang cepat panas bikin smartphone kamu cepat rusak loh. Jadi gimana nih? Masih yakin kalau smartphone Samsung adalah smartphone terbaik saat ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Buat yang belum subscribe, subscribe dulu dong, supaya Mbak JT punya amunisi tambahan di video selanjutnya, gengs.
See you on the next video.